Wahai Jibril, sampaikan kepada Allah, aku akan memilih Allah. Kehidupan yang sebenar-benarnya bagiku bukanlah dunia ini, wahai Jibril, tetapi kehidupan yang hakiki, kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya, wahai Jibril, adalah kehidupan berjumpa kepada Tuhan yang tidak ada Tuhan selainnya, yaitu Allah Subhanahu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tirbaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Kaum muslimin, hadirin wal hadirat yang saya muliakan dan yang saya hormati, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah masih memberikan begitu banyak kenikmatan-kenikmatannya tebeken kita kena. Allah masih memberikan nikmat yang besar kepada kita semua. Salah satunya ialah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat kehidupan. Di antara sekian banyaknya nikmat yang Allah berikan tebeken kita kerina, ada nikmat yang lebih besar, ada nikmat yang lebih agung daripada nikmat-nikmat yang Allah berikan tebeken kita. Apa itu nikmat yang paling besar di antara nikmat yang besar? Apa itu nikmat yang paling agung sirikan Allah tebeken kita kerina? Yaitu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi kita manusia. Maka nggak sepantasnya kita si mengaku umat Nabi, maka sepantasnya dan seharusnya dan bahkan wajib kita syukuri adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini. Salah satu contoh bukti cinta dengan adanya Nabi Muhammad Allah utus untuk kita umat sida, yaitu pada malam ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an nikmat yang paling besar di antara nikmat yang besar Allah berikan tebeken kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah benar-benar memberikan karunia kepada orang-orang mukmin
idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, ketika Allah mengutus seorang rasul atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yatlu alaihim ayatih, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan menyucikan jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka ayat suci Al-Quran dan hikmah atau sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan sesungguhnya mereka sebelum itu dalam kesesatan yang nyata. Kaum muslimin muslimat, khang tuaku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, cipotama ndak kalah pentingna ku rasa ende harus kana ku sampaikan tebeken kandu hang tua ku kerina. Pertama, kami minum izin karena kami tanduk datasan dari kandu. Mendak kaya hang tua sekalian, seharusnya seorang anak tidak pantas sebenarnya dia tanduk lebih datasan posisinya ketimbang kang tua, tapi karena keadaan terbongin de acara maulid untuk memuliakan kekasih Allah, maka bagas ende kami minum izin dengan penuh kehormatan tebeken kandu kerina rang tubuh sekalian untuk bonginde kami tanduk datasan dari kandu. Kemudian yang kami muliakan, yang kami hormati tebeken kandu para alim ulama, para ustaz, para tengku, para kiai. Kemudian yang kami muliakan dan yang kami hormati tebeken kandu tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, cerdik pandai. Kemudian yang kami muliakan dan yang kami hormati tebeken kandu panitia Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta panitia yang lain. Dan yang paling kami cintai yaitu tebeken kandu kerina hang tuaku kaum muslimin muslimat singgo menyempatkan waktu du, meluangkan waktu du, meringankan langkah du untuk tanduk hud-hud nihanda dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini luar biasa hebat sida. Dan kita selaku umat yang mengaku kita umat Nabi, nggak seharusnya kita tunjukkan kecintaan kita tebeken Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kecintaan kita yaitu kita bergembira dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagas endembe kang tubuh sekalian perlu kita toh hayak kalak di kalangan kita, hayak masyarakat, bahkan lekana tengkupe yang mengatakan masuk maulid, masuk peringati kelahiran Nabi bid'ah dolalah di tekala. Padahal Nabi sendiri yang mengatakan dalam hadisnya sahih, pendapatnya kuat, bid'ah dilot dua macam. Yang pertama lot gelana bid'ah hasanah, si kedua lot gelana bid'ah dolalah. Kayak di bid'ah ajaran baru sindak lot dilakukan Nabi zaman sida, ajaran baru. Tapi perlu kita toh
Bid'ah adalah dua macam. Yang pertama bid'ah hasanah, yaitu bid'ah yang baik. Bagi maulid sendah, kita memperingati maulid, pada saat itu tidak ada maulid Nabi, bagi kita sendah. Kaigan kita wahani maulid. Ini bagas maulid kita ada membaca kitab suci Al-Quran. Apakah membaca Al-Quran itu bid'ah? Apakah membaca Al-Quran bid'ah? Malah casingnya bid'ah, maulid casingnya bid'ah, tapi isi yang terdapat di dalam maulid itu tidak ada satupun yang bid'ah. Yang kedua, kaya sebenarnya isi maulid ceramah sejarah tentang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dengan memuliakan Nabi bid'ah? Ini harus saya bercaput mati. Memang cuaca kita mendukung untuk istirahat sebenarnya. Tapi tak tahan lah. Kemudian kait tulis isi maulid. Yang pertama baca Quran, khutqarita. Kemudian menceritakan sejarah Nabi. Enggak sendah. Kemudian si ketelu ni hadilot gelana doa. Ni bagas maulid lot gelana doa. Nah, sebelum kita tutup, kita berdoa kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah. Apakah berdoa itu bid'ah? Ngalah. Kemudian si keempat, yaitu menyambung tali silaturahim. Apakah menyambung tali persaudaraan itu bid'ah? Bahkan Nabi sendiri yang mengatakan, menganjurkan kepada kita kerana alangkah jilena kita selaku masyarakat, kita selaku penduduknya saling kunjung dan mengunjung. Kemudian si kelima, apa yang terdapat di dalam isi maulid? Makanan. Ende si tabuh anda. Bong inde ngolot makanan ni hadapan dah. Jadi lot lima dan tak sebuah bid'ah. Maka kita tidak boleh enggan, kita tidak boleh malas-malasan untuk hadir dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergembiralah kita dengan keadanya Nabi Muhammad. Senanglah hati itu dengan adanya Nabi Muhammad itu diutus untuk kita umat sidang. Karena para nabi dan rasul pirang tuaku sekalian iri sidang kita umat Nabi Muhammad. Tingkat Nabi Adam alaihi salam iri sidang bante selaku umat Nabi. Ni bagas kitab Nasaihul Ibad disampaikan ni hadis Nabi Adam berkata tebakan kita kerina. Apa yang dikatakan Nabi Adam ni bagas kitab tersebut lot 4 kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad tapi tidak Allah berikan untukku. 4 kemuliaan yang Allah khaikan untuk kita sendah tapi tidak pernah Allah khaikan tebakan Nabi Adam. Yang pertama, apa kemuliaan sirikan Allah dibantu de Nabi Adam sida minum ampun tebakan Allah karena satu kesalahan ni campakkan daripada surga turun ke bumi ya Allah subhanahu wa ta'ala tuso dan haus ni kota Mekah Allah terima ampunan Nabi Adam. Dia kita umat Nabi Muhammad kata Nabi Adam, dia kenin umat Nabi Muhammad dapa pengkasnin
walau betentaha dan berkasta kita minta ampun dengan kerendahan hati kepada Allah, mengingat kesalahan yang pernah kita lakukan, seburuk apapun perbuatan yang pernah kita lakukan, kalau kita betul-betul minta ampun kepada Allah dapat pengkasta pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, kayak kata Nabi Adam alaihi salam, dia umat Nabi Muhammad melakukan perbuatan dosa, siang dan malam sibuk melakukan dosa, bangun pagi melakukan maksiat kepada Allah, petang hari melakukan maksiat kepada Allah, tapi tidak Allah pisahkan mereka dengan anak dan istri. Kita orang tua sekalian buat madam go medosi, salah cokok go medosi, salah langkah go medosi, tapi tidak pernah Allah pisahkan kita khud anak dan istri. Ya Nabiullah Adam alaihi salam gara-gara satu perbuatan dosa, yaitu beliau melanggar perintah Allah. Allah larang Nabi Adam untuk memakan buah khuldi, tapi dengan godaan iblis la'natullah yang luar biasa, godaan iblis untuk menggoda Nabi Adam, akhirnya Nabi Adam memakan buah khuldi. Dan seketika itu Allah turunkan Nabi Adam daripada surga. Kemudian setelah Nabi Adam turun ke muka bumi, Allah itu maaf seribu maaf katana dalam keadaan telanjang. Tidak mau pakai dah. Dia kita oyok sebuah dosa kita lakukan, ribuan dosa, jutaan dosa yang kita perbuat untuk melanggar perintah Allah, untuk menentang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita melakukan maksiat itu dengan tidak berpakaian, tapi Allah akan tetap berpakaian. Dan Nabi Adam alaihi salam dah gegara sebuah dosa ni bahani sida Allah lepaskan pakaian beliau, Allah campakkan ke bumi ini. Itu Nabi Adam alaihissalam iri sida bantu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya Nabi Adam alaihissalam iri tebakan kita karena Allah memberikan kemuliaan bantu yang tidak pernah Allah berikan Nabi Adam alaihissalam. Apa itu kemuliaan yang Allah berikan bantu umat Nabi Muhammad yang tidak Allah kasih kepada Nabi Adam alaihissalam? Nabi Adam melakukan perbuatan dosa di dalam surga, tapi Allah campakkan dari surga turun ke muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita terbalik, kita lakukan perbuatan dosa di dalam dunia Allah ini, kita melakukan kemaksiatan di bagas dunia Tuhan dah. Sebuah kaipe dosa si pernah kita perbuat, melanggar perintah Allah, meninggalkan salat, meninggalkan puasa yang wajib pada bulan Ramadan, meninggalkan haji di lokasi tendak kita buat haji, mendosa. Tapi dengan kita meyakini bahwa kita ini bersalah, kita mengakui kita adalah umat yang bersalah, maka kita sadar, kita akhirnya memohon ampun kepada Allah. Walaupun tempat kita di dunia, walaupun kita ahli maksiat, ahli dosa, tapi dengan kerendahan hati minta ampun kepada Allah, dan Allah mengampuni dosa kita, maka kita akan ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimah, khang tuaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Nabi Adam di 450 tahun dosa si dendak nami ampunkan oleh Allah. Si dendak miro ampun tebekan Allah 450 tahun. Sedangkan umur atau pendak 100 tahun. Lebih jarak. Ikutin lo ndak kandu si tandok lo ndak umur 100 tahun. Siwah puluh. Kalau siwah puluh pe si tandok ni handok. Itu puluh lah. Itu puluh pe maka. Nabi Adam ulangkan 100, 200, 300 tahun, 450 tahun. Nabi Adam ini tidak diampunkan Allah dosa sida. Nabi Adam dicampakkan Allah daripada surga, diturunkan Allah di India, tepatnya di bawah kaki gunung Himalaya. Di Siti Hawa di Jeddah, dekan dulu pernah umroh, bukan itu tidak berjedah ataupun haji. Iblis Allah turunkan di Basrah 450 tahun. Mangga dijumpakan Nabi Adam berkhutbah musida. Dekan dulu seminggu ndak mekaba KIP, dekan dulu nak berundang. Seminggu ndak megabal laki lu laus pelit, ndak pernah jumpa, ndak nelpon pe, ndak SMS pe, ini hati Indo di ndak kamu alami laki baru selingkuh. Sempat kita dari Nabi Adam ke Siti Hawa punya benda tak guling-guling diri kita buat. Tapi Nabi Adam itu Nabi pilihan Allah. Nak boleh dosa sida sebuah ini dipecampakkan Allah dari surga. Dek kita dan anak-anak itu ke surga. Di mana Allah pertemukan Nabi Adam dan Siti Hawa? Di kota Makkah Al-Mukarramah. Tepatnya di Jabal Rahmah. Bagikan si umroh berpahikan. Jadi Nabi Adam itu pun beliau menyebutkan nama Nabi Muhammad bagas doa sida bahwa Allah ampuni dosanya Nabi Adam alaihissalam. Ya Rabbi haqqi Muhammad, Nabi Adam berdoa, ya Allah, dengan kebenaran Nabi Muhammad, dengan keagungan Nabi Muhammad, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Kayak kata Allah subhanahu wa ta'ala, ditanya Allah kepada Nabi Adam alaihissalam, dabari kota Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad mengaku utus ke muka bumi ya Allah, mengaku ciptakan jasadnya, dabari kota dari Nabi Muhammad, kata Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa jawaban Nabi Adam ketika engkau tiupkan ruh kepada aku, kemudian kubuatkan takalku, kulihat di tiang-tiang arsy ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, tidak mungkin ya Allah makhluk yang tidak engkau cintai, makhluk yang tidak engkau kasihi, engkau sandingkan namamu dengan namanya. Oleh karena itulah ya Allah, aku menyebut nama Muhammad di dalam doaku. Aku mengharap dengan nama Muhammad itu, wahai Allah, engkau mengampuni kesalahan yang pernah kulakukan kepadamu. Nabi Adam alaihissalam, tingkat Nabi Adam berdoa menyebut nama Muhammad. Kita ulangkan gak berdoa menyebut nama Muhammad, mengangkat tangan berdoa pelukah kisah kita. Ulangkan berdoa sembahyang pil kadang tak kita bahani. Tuhunda kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Dan kata Allah kepada Nabi Adam, ketahuilah wahai Adam, walaula Muhammad, kalau bukan karena Nabi Muhammad, ma khalaqtuka ya Adam, maka aku tidak akan ciptakan kamu wahai Adam. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, Allah tidak akan menciptakan Nabi Adam, apalagi kita. Maka oleh karena itulah kita sudah seharusnya, sudah sepantasnya dan bahkan sewajibnya kita bergembira dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kang tubuh sekalian, lot sebuah ulama dari Mesir ende kuasa kita toh go ganti disampaikan para mubaligh, para tengku, para alim ulama terbeken kita. Go ganti kita ge diceramahkan oleh para ustaz, para penceramah. Lot sebuah ulama bernama Imam Al-Bushiri. Pernah kali jumpa? Mangelahe ke kita golak sida. Apa berjumpa? Imam Al-Bushiri seorang ulama yang luar biasa cinta sida terbeken Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan takdir Allah, Allah menguji seorang ulama yang bernama Imam Al-Bushiri dengan keadaan yang lumpuh. Nggak sanggup sida berdalam bagi kita, nggak sanggup sida tandok bagi kita, nggak sanggup sida bergerak bagi kita tabohna. Tapi bukan dengan itu membuat beliau tetap kecintaan kepada Nabi Muhammad. Beliau tetap cinta kepada Nabi Muhammad. Pada suatu ketika Imam Al-Bushiri dalam posisi keadaan yang lumpuh, namun di bagas kelumpuhan sida tangan masih mampu untuk menulis. Maka Imam Al-Bushiri menulis syair untuk menunjukkan kecintaan beliau kepada Nabi Muhammad. Tulis sida sebuah syair, sida dalam keadaan yang lumpuh. Pada seketika Al-Imam Al-Bushiri menulis syair untuk Nabi Muhammad, beliau tertidur. Dalam tidur Al-Imam datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghampiri Al-Imam Al-Bushiri. Dipakaikanlah kepada imam oleh Nabi Muhammad kain burdah, ataupun negat cari kita baju jubah, baju kebesaran kelana, penghormatan kepada Al-Imam Al-Bushiri. Dipakaikanlah kain burdah kepada Al-Imam. Ketika Al-Imam bangun daripada tidurnya dengan izin Allah, dengan karunia Allah, maka sembuhlah Al-Imam Al-Bushiri daripada kelumpuhannya. Luar biasa. Karena apa? Karena kecintaan Imam Al-Bushiri kepada kekasih Allah, kepada Habibullah, kepada putranya Abdullah, kepada buah hatinya Aminah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bacakan syair yang pernah ditulis oleh Al-Imam Bongida untuk mengambil barakah daripada Imam Al-Bushiri. Dan khut-khut kita untuk sekalian, bagaikan usia hafal khut-khut kita maca se, bagaikan usia tidak hafal cukup kadu tunduk-tundukkan beli nawenu, kadu renung-renungkan, kadu hayat-hayati, mudah-mudahan nahan balik handari hafal kan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Maulaya salli wa sallim
على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلوا على محمد. Mudah-mudahan dengan kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, kita memperingati maulid Nabi Muhammad kelak di yaumil akhir ni hadih pagi kita sedang butuh-butuhnya pertolongan, kita sedang mengharap pertolongan, maka pada saat itu dengan sholawat si senahan kita baca, senahan kita lantunkan dengan tulus ikhlas dan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak di sana kita akan mendapatkan syafaat ataupun pertolongan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dedekah semua katakan dulu men. Dedekah semua katakan dulu Pak. Sabrik beratku. Sabrik bebe. Kita sambung. Enda bagi dikatakan Bapak Pengulu kita lagi. Bongida kita mbah tembuhan menjadi Pak Pengulu. Balik handari nemu kita mbah rumah, dia anak terdakwah kita ajarkan mana tu. Dia suami itu nak hadir, kadu ajarkan suami itu. Bagaikan tu kaum bapak nak hadir berundu, kadu sokan berundu. Begini, manusia itu dianjurkan untuk saling ingat mengingatkan di dalam hal kebaikan. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya pada tahun gajah, Allah mengutus ke muka bumi ya Allah Subhanahu wa taala seorang rasul, seorang anbiya'i wal mursalin, seorang yang akan menjadi rahmatan lil alamin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, disitulah Nabi Muhammad dilahirkan oleh ibu dalam keadaan yatim. Nabi Muhammad tak sempat jumpa khut awak sida di dunia. Begitu kasih lahir, dia kita orang tuaku yang dimuliakan Allah, lahir ke dunia Tuhan dia ni ajankan oleh awak te pastah cupik awak te
Nabi Muhammad begitu beliau lahir dia tidak melihat awak sidang karena ayahnya Abdullah, ayah daripada Nabi Muhammad, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Madinah. Dapa nadin kena awak Nabi ta Madinah. Di Madinah Allah cabutlah nyawa seorang ayah daripada kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan yatim. Maka kita tak nemu buhung anak yatim. Ulang kita jahil anak yatim karena baginda Nabi Muhammad tipe anak yatim. Marilah kita bantu anak yatim. Lot haji kita bersedekah, kita utamakan anak yatim yang belajar agama Allah. Wahai orang tuaku yang dimuliakan Allah, lot haji kita, lot kita idah anak yatim tidak bisa dibelikan ibunya pakaian. Kita silot center, kita si melapang rezeki reken Tuhan, reken tukokan baju untuk anak yatim ini. Lot sen kita laus kandu mesuhu, laus kandu macihut abuya tuan guru te abuya Haji Marhaban Husni Ja'far Siddiq. Khoh kandu wedi macih, lot kandu dah anak-anak santri yang yatim tidak ada ayahnya, ia mati untuk menuntut ilmu agama Allah. Kadurekenlah 5.000, kadureken 10.000, kasemurah haji kita orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Nabi Muhammad dilahirkan, tidak lama setelah itu beliau juga ditinggalkan oleh Ame Sida. Umur 6 tahun Nabi Muhammad dibawa oleh ibunya untuk berziarah ke makam ayah. Umur 6 tahun Nabi Muhammad nimbah oleh Ame Sida jarah kubu awak Sida. Enda tahunnya bagi kandu tuan-tuan guru delok salah kehilapanku dan bagas menyampaikan, maka balik enahan tolong kandu pesingati. Pada umur 6 tahun Nabi Muhammad dibawa oleh ibunya Aminah berziarah ke makam ayah, tempatnya di Madinah. Seketika dalam perjalanan, niat dalam hati Siti Aminah ingin mengenalkan seorang anak kepada seorang ayahnya. Tapi saat dalam perjalanan, ibunya Nabi Muhammad yang bernama Siti Aminah jatuh sakit pada saat itu, dan di situ jugalah ibunya Nabi Muhammad dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkasna ni abwa. Lanjut antum sekalian. Break. Yan ko snack. Break. Nak kayak Pak Kemulu. Minum. Batak ni dulu ka de. So, bilik no. Dapat tahu ada tu. Kami buat menguatkan dari ni tak pada tu. Baik, kita lanjut. Nahan bagas hubungi kandupi ada sikil medem, sikil istirahat. Maka ini kita sambung. Kandugegan kita simak, kita perhatikan dengan kesabaran di bagas tanduk tu, karena dia membentuk sabar tu. Dia kalah di Palestina berjuang fisabilillah, berperang dengan pedang, bertumpah darah. Dia kita ni hendak so payah-payah laus pedih, tak so payah-payah kanu kat gelem pedang kat latihan kanu bulat ni anu masuk. Cukup kandu tanduk macu, kandu ge kencero ulama, itu pun dihitung jihad fisabilillah.
Karena kata Nabi dia, kun aliman, jadilah kamu seorang yang mengajar. Dalam ilmu te pertama kita ajarkan anak te kasih sembah ya. Kita ajarkan bagaikan dua berumah suami kasih tak main judi. Karena orang yang berilmu wajib untuk mengajar. Au muta'alliman kata Nabi, ndak mampu kita ngajar, ndak lep ilmu tu belajar wajib. Ulang kita kisah-kisah macam mana mela aku tengku aku metua nak imbang ku macam kau ni lah ya aku cocok ke. Lek galak nanti sendiri. Padahal Nabi menyampaikan memang betul al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Tapi handa harus kita garis bawahi, harus kita ketahui bersama apa yang sebenar-benarnya dimaksud dengan malu yang disampaikan Nabi tebakan kita, yaitu melu kita gometua ndak urok tersembahyang, malu kita gometua ndak buat puasa bulan Ramadan. Kalau puasa kita merokok, kalau sembahyang laus ke masjid kita laus mekedendak pakai sembahyang. Kalau sembahyang mendengar azan berkumandang kita sibuk nangkul kain itu. Lot dia ulama mengatakan ulama sesat. Apa yang dikatakan ulama sesat? Dia wajib jumpa maka gugur daripada salah satu wajib itu. Akhirnya kalau ini berpendapat mau bahan hukumnya wajib, sembahyang hukumnya wajib, berarti dia aku dan mau bahan begitu waktu sembahyang tiba cukup ku pecamkan pelin mataku, ku ingat Allah karena salat itu zikrullah, mengingat Allah. Kita picamkan mata itu sesat. Malah lo diajarkan Nabi di sembahyang picamkan mata cukup tidak. Lot syarat rukun dan bahkan yang membatalkan. Jadi masih harus kita pelajari. Kemudian kaitulah yang disampaikan Nabi yang harus lot daripada salah satu disampaikan sida dibantu ke ini. Aw mustami'an. Dan tak mampu kita ngajar belah. Dan tak mampu kita belajar begitu. Lot kalak ngajar di masjid te, lot kalak menyampaikan ajaran agama bante, maka kita dengarkan nasihat ulama tersebut. Enda yang kedua, yang keempat au muhibban, ndak lot ilmu ndak mampu kita ngajar, melu kita belajar betul. Kemudian megikan cerok tengku malapot kita. Tengku menyampaikan ceramah dak kita gikan. Tengku mencerok kita mencerok ni hadis dak kita gikan. Kemudian yang keempat minimal au muhibban, ndak pot kandung ngajar karena malet merilmu, ndak kandung maci karena melu, ndak kandung megekan karena kandung mangan, maka kandung minimal cinta makalah ngajar. Cinta kita mu ulama, ulang bohong mu ulama, ulang bohong makalah maca. Ende kita pecat kalau maca lagu sekalian. Ustaz, apa kau tahu? Makanya kalau kita suruh ngaji nangis. Lot kalau anak berudi ahli maksiat, berzina, nak sembahyang, durhaka kepada suami. Anak putih itu misalkan begitu kasih berubah hatinya, terbuka hatinya, karena kita nak toh. Pot gak sendah kita sini hitung baik dah, budi pun jadi buruk gitu. Kita si buruk sendah dah, belum tentu selamanya buruk. Kalau ahli maksiat belum tentu
bisa jadi dia yang lebih baik daripada kita. Jadi kase minimal ulang yang kita mengkalak ngajar itu gegen nasihat ulang kase kita tergolong yang salah satu daripada 4 kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban kuasa kaum ibu dah jari kan mengikuti wa hafal kan enda kan umbah nahan balik nenekku kadu sohken mekempulu bagi kandu amiku kadu sohken nahan ma abang-abang kakek-kakek gen-genku bagi kandu si bapak-bapak kita sohken nahan keluarga ulang jadi si kelima kai si kelima dah tidak lain dan tidak bukan wala takun khamisan fatahlik janganlah kamu jadi yang kelima kata Nabi kalau kamu jadi yang kelima maka kamu hancur sehancur-hancurnya ndak ngajar, ndak mace, ndak megeken, ndak cinta mu ulama mekalak mace hancur sendah ndak berakam hancurnya kelak di yaumil akhir inna adzabi lasyadid azab Allah hadid sangat pedih ndak sanggup kita kaum muslimin muslimat hang tua pukri nasi kumuliakan dan si kuhormati lanjut aku kebiaranku anggo sekalian Besu wali oh iya enggo besu gak sanggup enggo besu anda efeknya de kami macu kali kami macu ndak kena boy mangan ketunduan biar aku nahan aku ceramah ni hantar tak sebuah aku ngegesah ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat di tempat yang bernama Abwa. Setelah itu saat jarak mengkubu awak lagi Siti Aminah ndak sida pelin Nabi let imbang keluarga dan bahkan ada budak yang ditinggalkan dari ayahnya. Ayah Nabi meninggalkan seorang budak yang bernama Ummu Aiman. Enda ditinggalkan untuk Nabi. Begedi kasenjarah kubu ma'awak Nabi dage nadingken amik neni Abwa, maka di situ juga lah dikuburkan, dimakamkan. Akhirnya Nabi Muhammad dibawalah pulang ke kota Mekah oleh Aiman dan diserahkanlah kepada kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Rong umur 6 tahun awak mek malek nangis. Awak tak sempat tidak sida. Amek tong anak-anak gona dingke. Kemudian tadi masih ada khut nikguh sida. Ndak dekah sida tadi khut nikguh sida. 20 tahun berarti 3 tahun sida tinggal bersama kakek. 2 tahun. Begitu umur 8 tahun adik nikguh sida. Ayahnya sudah meninggalkan dia, ibunya juga meninggalkan dia, kakeknya juga meninggalkan dia. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndak agak gegah di sida maci perasat sida, ndak agak gegah ndak berami, ndak meruan, ndak menini agak lain nulahna. Sida tetap menjadi orang yang dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah meninggal kakeknya Nabi Muhammad bernama Abdul Muttalib, maka akhirnya Nabi Muhammad pun tinggallah bersama paman sida, saudara daripada bapaknya. Neki tanda paman dari amek numek menjadi pak dia dari awak tentu pak lu pak mah pak pun pak lu, tapi paman yang dimaksud handa bukan saudara daripada ibunya tapi saudara daripada bapaknya. Abang awak sida awak Nabi si samput, maka diasuhlah oleh pamannya si gelar paman Nabi
Abu Thalib. Ende pelang guru sekalian, podcast salah kah? Sebab ndak ada bedana Abu Thalib pun Abdul Muthalib dah. Ulang salah, nahan kan disebut anak ndo rumah, nak bu, kai sampai kenteng kue betul, gendeng. Sambil medam bunga-bunga sebelum medam dah. Paman Nabi Abdul Muthalib betul balik. Kakek Nabi Abu Thalib. Kai sebabnya begini di. Sambil mengikan ceramah sambil cerita gitu pe. Jadi makanya si sampaikan A, kita sohkan keluarga B, kita sohkan B, nyahanda soh rumah pindah C. Mudah-mudahan kita sedia nyahanda semangat dan cinta untuk mendengarkan ceramah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nirikan Allah kekuatan, nirikan Allah kesanggupan untuk tanda, untuk megekan dengan serius tentang cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib seorang paman Nabi juga mempunyai anak. Lot anak sidang salah satu gelana Ja'far, anak daripada Abu Thalib. Nabi Muhammad tinggal bersama Abu Thalib. Ndak agak bagi kita sendah de nate-nate tadi di rumah bapak ke. Nabi Muhammad ndak gedi, ndak manja sida. Nabi Muhammad me ndak manja sida. Walaupun ndak meruat, walaupun ndak merame, ndak menini, tapi sida ndak manja. Usaha sida me. Tong umur sida cenek go usaha sida. Kai usaha Nabi salah satunya yang ditinggalkan ayahnya Abdullah kepadanya selain daripada budak yang bernama Ummu Aiman adalah 5 ekor unta dan beberapa kambing atau domba. Ende mau kepeliharaan sia. Dipelihara le. Lukah gak kambing kala, domba kala dipelihara sia. Kasih dapat upah. Begini lot upah direken kalak mesida ndak kerina gugat mesida walaupun paman sida di oh ya wak kandung sida de kita anak-anak delukah dapat rezeki ulangkan tingkat paman awak kandung tepe ndak kita reset buang rezeki pada hadang cenek kita wasa payah ngawak ngerangsang untuk kita begini kita kasih memetua awak tepe roh metua ndak kita tepe ndak kita perhatikan pe ulangkan tingkat sen tingkat gule pe ndak kita reken merang tua kita anak kaya kelari deh anak kaya Nabi ndak mancing sih. Walaupun awak kandung tapi tetap berupaya sida untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sahur. Kemudian dalam suatu riwayat diceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajak oleh pamannya bernama Abu Thalib untuk berhijrah ke negeri Syam. Pada saat perjalanan menuju ke negeri Syam, ada seorang daripada kalangan kafir Quraisy melihat pamannya dan Nabi berjalan menuju ke negeri Syam. Apa pertanyaan kafir Quraisy kepada pamannya Muhammad tadi? Wahai Abu Thalib, isikin si kaum bahri keponakanku, kata beliau. Apa perkataan kafir Quraisy setelah itu? Balik sendak, suruh balik sendak, pakati ya balik, ajak mbah ya balik mekota Mekah, masuklah uspedi sebut dana ulang teruskan perjuangan untuk agama Allah, ulang raya untuk meneruskan perjuangan menegakkan kalimat la ilaha illallah. Cukup bang Edi Pelin masuk teruskan.
kata kafir Quraisy kepada pamannya Abu Thalib. Karena paman Nabi luar biasa masih Nabi Muhammad. Ndak bedi-bedikan sida anak kandung urut anak tiri hati balik kena. Ndak pilih-pilih kasih. Luar biasa cintanya Abu Thalib kepada Muhammad. Karena itulah Abu Thalib akhirnya membawa Nabi kepada kota Mekah. Ndak suung laus. So hadis disohkan Nabi Muhammad kai disampaikan kalak kafir Quraisy ma Abu Thalib lagi. Kai kata Abu Thalib Nabi Muhammad, wahai keponakanku, di sana tadi disampaikan oleh kafir Quraisy yang mereka itu bukan beragama Islam, mereka tidak menyembah kepada Allah, mereka mempunyai kekuasaan yang mana dengan kekuasaan itu dia katakan, jangan lagi kau teruskan untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, masuk nangis teruskan, cukup bangin depelin nahan bunuhnya. Hai kata Nabi yang luar biasa tegarnya pendirian beliau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gak gegara kena anjang, gak kecut. Apa jawaban Nabi daripada perkataan pamannya? Wahai pamanku, wahai saudara bapakku, walaupun nyawaku jadi taruhan, tidak akan pernah aku berhenti untuk terus menegakkan kalimat la ilaha illallah. Tidak akan goyah semangatku. Aku akan tetap berjuang untuk umatku kelak yang ada di akhir zaman. Isi umat Nabi akhir zaman kita sekalian. Kita tidak pernah langsung berjumpa dengan Nabi. Kita tidak pernah langsung bertatapan muka dengan Nabi. Tapi Nabi cinta banta orang tuaku yang dimuliakan Allah. Mengapa kita lahir go ingat Nabi kita? Mengapa kita lot di dunia dan Nabi sudah mengingat kita? Luar biasa Nabi. Dan bahkan dalam suatu riwayat diceritakan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, seketika detik-detik akhir daripada hembusan nafas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali melihat bibirnya Nabi bergerak dengan 2 kali gerakan. Akhirnya Sayyidina Ali merapatkan telinganya kepada mulut kekasih Allah Muhammad. Apa yang didengar daripadanya? Ummati, ummati, umatku, umatku. Pulang kendang sehat, dang sakit sida. Detik-detik hilang ruh daripada jasadnya, beliau tetap mengingat kita umatnya. Kemudian seketika itu Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, turunlah kamu ke bumi, sampaikan kepada Muhammad bahwasannya kurikan mana 2 pilihan. Yang pertama, kalau Muhammad itu memilih dunia, maka aku biarkan dia hidup. Jibril. Yang kedua, sampaikan kepada Muhammad, kalau dia memilih aku, maka akan aku cabut nyawanya pada saat ini. Turun Jibril berjumpa kepada Nabi Muhammad. Misukun, wahai Nabiullah, wahai kekasih Allah, aku diperintahkan oleh Allah untuk nungkun bandu. Izin aku nungkun bandu, wahai kekasih Allah.
Allah akan bantu dua pilihan gak disebutkan Jibril kepada Nabi Muhammad. Apa pilihan Nabi? Wahai Jibril, sampaikan kepada Allah, aku akan memilih Allah. Kehidupan yang sebenar-benarnya bagiku bukanlah dunia ini wahai Jibril, tetapi kehidupan yang hakiki, kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya wahai Jibril, adalah kehidupan berjumpa kepada Tuhan yang tidak ada Tuhan selainnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Jibril datang kepada Allah, disampaikan apa perkataan Nabi kepadanya. Apa kata Allah? Wahai Jibril, kalau begitu jawaban Nabi Muhammad, akhirnya Allah menyuruh kepada malaikat Israel, wahai Israel, turun ke bumi, kau jumpai Nabi Muhammad, karena saat ini ajal akan menjemputnya. Tapi sebelum kau turun ke bumi, pakai pakaian yang bagus, pakai pakaian yang rapi, karena engkau akan berjumpa dengan satu makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun Israel, Nabi sebelum dicabut nyawa sida, ni ketok di rumah sida. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan dijawab oleh anak sida Fatimah Az-Zahra. Apa kata anak Nabi? Isi kau, aku adalah makhluk Allah yang memisahkan anak daripada orang tuanya. Aku adalah makhluk Allah yang memisahkan orang tua daripada anaknya. Aku adalah ciptaan Allah yang memisahkan antara dunia dengan akhiratnya Allah, yaitu namaku adalah Israel. Maka disampaikan Siti Fatimah Az-Zahra kepada ayahnya Muhammad, wahai ayahku, itu datang malaikat Israel untuk mencabut nyawamu. Kemudian maka dipersilahkanlah malaikat Israel masuk ke dalam rumahnya Nabi Muhammad. Pada saat itu Nabi Muhammad sedang terbaring di tidurnya. Nabi Muhammad dalam keadaan sakit, dihampirilah oleh Israel. Ditanya dulu sebelum meninggal, kita pak, dia sebelum meninggal lo tinggalkan sungkun be. Bola, pot kau kucabut nyawa musendah, dia dapat kau pagi pelin lo, dapat kau mati untuk budak. Jadi kau jam 12 menang anda, 6 jam. Kemudian seketika itulah malaikat Israel bertanya kepada Muhammad, wahai Habibullah, apakah engkau bersedia kucabut nyawamu sekarang? Karena ini perintah daripada Allah. Apa jawaban Nabi? Wahai Jibril, aku belum puas meninggalkan umatku kalau Allah belum memberi jaminan untuk umatku. Mangga puas rasana hatiku Israel nadingkan umatku, karena Allah belum beri jaminan untuknya. Tolong sampaikan wahai Jibril kepada Allah, sampaikan Jibril, apa jaminan Allah untuk umatku? Kaya jaminan Tuhan untuk umatku Jibril, sampaikan kepada Allah. Jibril pun menghampiri Allah, wahai Jibril, sohkan Nabi Muhammad, jaminan dari aku Tuhan seluruh alam, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Wahai Jibril, sampaikan kepadanya jaminan untuk umatku,
surga tidak akan dimasuki oleh umat-umat selain umat Nabi Muhammad. Sebelum umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga, melangkahkan kakinya masuk ke dalam surga, dipimpin oleh Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Nabi Muhammad. Maka saat itu, sebelum mereka masuk ke dalam surga, aku tidak akan izinkan umat-umat Nabi terdahulu untuk masuk ke dalam surga. Begini mencintai Nabi bantah. DP kita tidak pot sembah, tidak pot puasa bulan Ramadan. Padahal orang tuaku yang dimuliakan Allah, cinta perang tua terbanta sendah dah, belum menandingi kecintaan Nabi banta selaku umat sida. Kemudian setelah disampaikan apa yang dikatakan Allah itu kepada Jibril pun menyampaikan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabiullah, Allah memberi jaminan untuk umatmu. Allah tidak akan izinkan umat-umat yang lain selain umatmu sebelum umatmu duluan masuk ke dalam surganya Allah. Maka senang, gembiralah hati Nabi Muhammad. Sekarang aku puas wahai Israel. Maka cabutlah nyawaku Israel. Kemudian seketika ruh mau berpisah daripada jasad seorang kekasih Allah. Beliau masih sempat mengatakan kepada Israel, bertanya kepada Israel, begenda kin suwina sakaratul maut Israel, begenda kin suwina sakaratul maut Israel, kune menasib umatku Israel, kune menasib umatku Israel. Nabi berdesah, suwi kapsida sakaratul maut. Padahal Nabi itu tidak ada kesalahan satupun, semili pun tidak ada kesalahannya. TP suwi kapsida dicabut nyawa. Kita siang malam, pagi petang melakukan perbuatan dosa, kita tidak ingat kepada Allah, kita gantah bawah sakaratul maut. Maka saat itu Nabi berdoa, ya Rabb, ya Allah, ringankanlah sakaratul maut umatku ya Allah. Cukup aku yang menanggung rasa sakit ini ya Allah. Umatku tidak akan sanggup ya Allah. Berikan seluruh rasa sakit sakaratul maut umatku untukku ya Allah. Jadi cinta Nabi banget, luar biasa. Kemudian setelah beliau berdoa, maka terpisahlah ruh daripada jasad seorang kekasih Allah, manusia yang paling baik di muka bumi ya Allah ini, manusia yang paling agung di muka bumi ya Allah ini, manusia yang dimulia-muliakan oleh Allah. Oh ya, kita pelin memuliakan Nabi dengan maulid, tapi Allah juga memuliakan maulid Nabi. Kune carana Nabi lahir wari kain Senin, pada malam Senin, yang mana pada malam Senin pada saat itu Malik nenge kejadian KIP hadir. Kenapa tidak malam Jumat saja? Padahal malam Jumat itu Sayyidul Ayyam, penghulunya segala hari. Kenapa Nabi Muhammad dilahirkan pada malam Senin? Kenapa tidak malam Jumat? Karena Allah tidak ingin seorang kekasihnya lahir pada malam yang mana pada malam itu ada fenomena, ada peristiwa yang terjadi di dalamnya selain peristiwa kelahiran kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian pada lahirnya Nabi, maka Allah hancurkan seluruh berhala-berhala yang ada di kota Makkah. Bisa saja Allah menghancurkan berhala itu waktu tidak lahirnya Nabi. Kenapa Allah menghancurkan berhala-berhala ketika lahirnya Nabi? Kenapa? Karena Allah memuliakan Nabi. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta bantu selaku umat sia. Maka terakhir sebelum kita tutup ceramah maulid kita bongidah tok akhirat tubuh sekalian. Cuman NDP kusungkun melandu. Sanggup toh? Peko-peko udah. Lebih gojingkel. Tak mungkin. Oh, akhi, terakhir intinya Nabi cinta tak bantah. Nabi cinta tak kepada kita umatnya. Dia cinta kita ke Nabi minimal untuk mbah balik le ilmuna telu minimal tanda cinta ke Nabi. Yang pertama, berbanyaklah salawat kepada Nabi. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bersalawatlah kamu kepada Nabi Muhammad. Wasallimu taslima. Dan salam penghormatan kepadanya. Apa maknanya Allah bersolawat kepada Nabi? Enda ulang kita balik-balikan Allah kita. Maknanya Allah bersolawat kepada Nabi, Allah memuliakan Nabi, Allah memberi rahmat kepada Nabi Muhammad. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, perbanyaklah solawat kepada Nabi. Ketika dipuji kalau dan puji lain kau, maka kita jawab alhamdulillah, diikuti dengan solawat sekurang-kurangnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, yang mana aktivitas itu merupakan aktivitas kebaikan, aktivitas yang positif, ndak dang main judi, ndak dang main skater, tapi dalam keadaan yang positif, maka kita senantiasa bersolawat kepada Nabi. Ulang kita permasalahkan kalak make sayyidina hendak make sayyidina begini Pak. Lot kalak make sayyidina, lot ndak make sayyidina. Kita si pakai sayyidina, lot kalak ndak make sayyidina salah ini. Kita si pakai sayyidina, kalak ndak pakai sayyidina salah itu. Padahal dua-duanya boleh. Salah ndak buat salat tuh. Berarti mengecaput mata di tanda ni. Kulahnya milikku caput dia. Jadi ulang kita malas-malas untuk selawat kepada Nabi. Setiap langkah kebaikan kita iringi untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kai bukti cinta kepada Nabi. Kadang-kadang lebih betul. Apa bukti cinta kita yang mengaku umat Nabi Muhammad? Maka tunjukkanlah bukti cinta selaku umat kepada Nabi. Apa itu? Menjaga peninggalan Nabi, menjaga warisan Nabi, menjaga syariat Nabi. Nabi bersabda dalam hadisnya, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan dua perkara kepadamu, la tadallu ma tamassaktum bihima. Selama kamu berpegang kepada kedua ini, kamu tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya. Yang pertama, kitab Allah, kitab suci Al-Quran. Ayo kita baca Al-Quran. Ende kita Al-Quran bersempat membantu di rumah kita. Tak pernah kita baca.
nggak pernah kita pahami, nggak pernah kita pelajari. Dan kita ngaku cinta menabi, buka itu Al-Quran, pelajari bacaan Al-Quran, ambil hikmah-hikmah daripada Al-Quran, jadikan Al-Quran menjadi pedoman hidup selaku umat manusia. Kemudian yang kedua, wasunnata rasulih, mengerjakan sunnah Nabi Muhammad. Salah satu sunnah Nabi ende umumnya bagi kandu kaum bapak, satu sunnah Nabi yang lebih utama daripada sunnah-sunnah yang lainnya, yaitu sunnah sholat berjamaah ke masjid. Bahkan para ulama ada yang mengatakan wajib. Nabi Muhammad walau pedang sakit sida tetap melaksanakan sholat berjamaah ke masjid. Dalam keadaan sakit, beliau tetap datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Ende sunnah Nabi. Maka ayo lakukan sunnah Nabi. Wa man ahya sunnati, barang siapa yang melakukan sunnahku, faqad ahabbani, kata Nabi, maka orang itu cinta kepadaku. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannati, akan bersama denganku di surganya Allah. Depot mungkin soge rajin-rajin sholat berjamaah ke masjid. Si ketelu terakhir, kita mengaku cinta menabi, maka buktikanlah cinta kita kepada Nabi dengan meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kai Allah, tujuan Allah mengutus Nabi ke negeri Makkah pada saat itu yang pertama untuk memperbaiki akhlak orang-orang jahiliyah. Orang-orang yang ada di kota Makkah luar biasa biadabnya. Orang-orang yang di kota Makkah pada saat itu luar biasa hinana, nggak menutup aurat, menyembah kepada berhala, tidak menyembah kepada Allah, melakukan perjudian semena-mena, melakukan perzinaan dengan tiada rasa takut sedikit pun. Begitu Allah utus Nabi ke kota Makkah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Ta'ala untuk memperbaiki akhlak manusia. Maka setelah Nabi Muhammad menyebarkan ajaran Islam, akhirnya orang-orang menutup aurat, akhirnya orang-orang menyembah kepada Allah, akhirnya orang-orang meninggalkan perjudian, akhirnya orang-orang meninggalkan perzinaan. Maka kita dicinta menabi, tunjukkan Nabi berjuang bersusah payah, rela kehilangan nyawa untuk kita umat sida. Edi Nabi cinta luar biasa banta, nyawa sida hangku sekalian ini, oye harta, oye anak, oye isteri, tapi nyawa sida benih rela sida untuk kita umat sida. Maka buktikanlah cinta teman Nabi dengan keluar menutup aurat, dengan berperilaku baik kepada tetangga. Bagi kandu nak beru di mana nak kandu mukat soge, ni utamakan kandu mukat soge, berlaku baiklah pada suami. Bagi kita nak laki dan anak kita menjadi suami yang baik, maka bimbinglah istri kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kita cinta Nabi, di kita meneladani akhlak Nabi, maka jangan main judi, jangan berzina. Hasil kita kelak di yaumil akhir akan mendapatkan syafaat ataupun pertolongan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin anda yang dapat kami sampaikan di bagas kesempatan kita pada bongi ida. Mudah-mudahan kita balik rumah dak ilmu kita dapat minimal lah. Dan sitok si kita mbah bakal terbalik ulang nak meluah.
laus pe rumah jagung tu kita tak tahu hendak meluah. Sekurang-kurang luah tu adalah ilmu. Karena ilmu itu adalah mulia. Orang berilmu itu mulia. Dekala mengilmu mulia. Dek ulama di mulia tak? Mulia. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Ulama, orang yang berilmu, al-alim, itulah disebut dengan ulama. Maka ulang kita buhung ulama, enda balik tengku dari ceramah kita. Baik tengku semetuh mangga boni nang lahir. Tengku di kai kin situ. Si sampai ku pernah kuge. Kalau buhung ulama, kalau buhung ulama, kalau memecat ulama, luar biasa. Dek kita buhung ulama, berarti balikan kita buhung menabi. Tega kan buhungi nabi. Tega kita buhungi nabi. Nabi berjuang demi kita umat sida, masa kita tega buhung menabi? Tapi sebaliknya, kita cinta ulama, hadir untuk mendengarkan nasihat ulama, mau dinasihati oleh ulama. Apa yang disampaikan ulama kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita cinta ulama, sama saja kita cinta kepada Nabi Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Delot salah kata, salah cokok, cara penyampaian kami si kurang tepat, yang kurang berkenan tebekan kandung kerina, kami minta maaf, beribu maaf kata tebekan kandung kerina, dengan menundukkan kepala satu dibaringi dengan jari 10. Kami minta maaf tebekan kandung kerina orang tuaku sekalian. Kadang bagas kesempatan delot salah cerok, let kandu si tersinggung, tolong dimaafkan. Karena ndak let sitok peniat bagas hati untuk mahan kandu tersinggung. Aku hanya menyampaikan apa yang disampaikan buku bantu. Mudah-mudahan kamu kandu maafkan. Apakah mau kandu maafkan? Mudah-mudahan tidak ada dusta di antara kita. Ya, jadi sebelum kita tutup tule, kita perkenalan. Jadi biodata singkat. Jadi gelar uang tubuh sekalian, gelar lengkap Ilham Dhani, SPD, Sarjana Pendidikan. Kemudian dinangan kandu nenggo ilham kandu nemu aku ni pesantren. Dari pesantren yang hande soh menjauh, imbang-imbangku nenggo aku ilham. Tapi dia aku ikuti karena dang cene ari melelu imbang kena tenggo dani nemu kana de kandu lajang 10 ke dondong, kandu singgah 60 ke dondong, kandu berjumpa nahan rut kalak ke dondong dia nangat kandu singgah rumah nemu kana kandu garami dapur rumah dani. Amekku anak lejo. Gela amekku Hanimah, amekku tukang jualan, aku ndak kalah bayar. Jadi ulang nahan di kandu garam kelu, garam kalah bayar, aku jadi mana? Go edit dengan sekalian. Jadi kita tutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilayh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأستاذنا ولأستاذاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك السلامة في ديننا وعافية في جسادنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.